Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas B dari kelompok 6 mata kuliah Pengelolaan dan Teknik Laboratorium. Saya Syahda Syifa Hanifah dengan NIM 2507087. Saya Desyira Gina Astia dengan NIM 2505638. Saya Nabila Kahlalutna dengan NIM 2505628. Saya Fatimah Hufsania Azahra dengan NIM 2508438. Saya Rehan Fadilah dengan NIM 2505581. Melalui video ini kita akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja atau cara kerja dari alat-alat yang ada di laboratorium fisiologi. Tonton sampai akhir. Langkah pertama, berikan garis pada kertas kromatografi sebagai jarak atas dan jarak bawah. Pada jarak bawah 1 cm dari bawah dan jarak atas 5 cm dari atas. Langkah kedua, teteskan saripati daun pada garis bawah menggunakan tabung kromatografi sebanyak 2-3 tetes sampai warnanya hijau tua atau hijau pekat. Langkah ketiga, masukkan kertas kromatografi ke dalam tabung kromatografi yang berisikan sedikit cairan aseton. Selanjutnya, amati reaksi yang terjadi. Pada tahap ini terjadi pemisahan terhadap fase diam dan fase gerak. Fase diamnya ialah kertas kromatografi yang menahan sejumlah air atau cairan, sedangkan fase geraknya ialah pelarut cair atau cairan aseton yang bergerak ke atas melalui daya kapiler. Setelah reaksi sudah mencapai atau melewati garis batas atas, ukurlah panjang reaksi tersebut. Jadi hasil dari pengukuran kromatografi kami adalah 1-5 cm berwarna hijau dan 5-6 cm berwarna hijau tapi sudah pudar, dan 6-8 cm berwarna kuning. Dan estimasi waktunya adalah 5 menit 30 detik. Ambil larutan menggunakan pipet tetes yang memanfaatkan karet balon yang berada di atas pipet untuk mengambil dan mengeluarkan cairan atau larutan. Selanjutnya, panaskan larutan yang sudah dipindahkan ke dalam tabung reaksi menggunakan spiritus dengan cara menyalakan spiritusnya menggunakan korek api, lalu mengambil tabung menggunakan penjepit tabung dan memanaskannya dengan cara memiringkan tabung reaksi tersebut sambil digerakkan kedua arah yang berbeda secara perlahan. Lakukan hal tersebut sampai larutan di dalam tabung reaksi mendidih, yang menandakan sudah panas. Jika sudah, matikan spiritus dengan cara menutupnya menggunakan tutup spiritus tersebut. Pertama, timbang bahan menggunakan neraca analitik. Nyalakan neraca analitik dengan menekan tombol on, lalu letakkan kaca arloji dan ubah ke angka 0 dengan menekan tombol tab. Lalu, tutup dengan pelindung kaca dan timbang sesuai kebutuhan. Jika sudah, matikan neraca analitik dengan menekan tombol off. Menimbang bahan juga bisa dilakukan dengan neraca 3 lengan dengan menggeser semua pemberat ke posisi 0 dan garis kesetimbangan sejajar. Selanjutnya, letakkan benda di cawan, lalu geser pemberat pada setiap lengan, dimulai dari yang berskala besar sampai ke titik kesetimbangan lagi. Terakhir, jumlahkan semua nilai pemberat untuk mendapatkan total berat. Jika sudah ditimbang, tuang bahan ke dalam cairan dan aduk sampai larut, hingga menjadi larutan. Pertama, tekan salah satu bagian bulb hingga menjorok ke dalam sebelum dimasukkan ke pipet volumetrik. Kedua, masukkan pipet volumetrik ke dalam bulb yang berdiameter kecil. Jika sudah, tekan bagian bulb yang bersimbolkan S untuk mengambil larutan. Siapkan gelas beker kosong untuk menjadi wadah ketika larutan dikeluarkan. Larutan dikeluarkan dengan menekan bagian bulb yang bersimbolkan E. Jika banyaknya larutan sudah sesuai, panaskan dan homogenkan menggunakan magnetic stirrer with hot plate dengan cara menyambungkan ke sumber listrik. Lalu tekan tombol on, letakkan gelas beker di atas hot plate dan masukkan stir bar, lalu atur kecepatan dan suhunya. Jika sudah, matikan dan putuskan sambungan listriknya. Pertama, timbang daun sesuai dengan kebutuhan.
Kedua, potong kecil-kecil daun yang sudah ditimbang agar mudah untuk ditumbuk dan diambil saripatinya. Setelah dipotong kecil-kecil, daun ditumbuk dengan menambahkan cairan Aquades yang banyaknya disesuaikan dengan massa daun. Jika massa daun 1 gram, maka banyaknya Aquades adalah 10 ml. Jika tekstur daun sudah seperti bubur dan warna Aquades sudah berubah mengikuti warna daun, saring menggunakan kertas saring. Setelah itu, hasil saringannya dimasukkan ke dalam tabung ukur. Langkah pertama, timbang dan potong kecil-kecil daun yang ingin digerus untuk dijadikan larutan. Kedua, gerus daun bersama dengan cairan etanol. Cairan etanol di sini berfungsi untuk mengekstraksi senyawa dan juga sebagai pelarut yang bersifat polar sehingga mampu melarutkan berbagai macam senyawa. Ketiga, masukkan larutan yang sudah digerus ke dalam tabung reaksi sampai cairan yang berada di dalam tabung reaksi mencapai 7 cm. Langkah keempat, nyalakan sentrifuge dan masukkan larutan ke dalamnya. Untuk mengoperasikan sentrifuge ini, yang pertama atur speed terlebih dahulu, lalu atur timernya, baru setelah itu nyalakan tombol on-nya. Pada alat sentrifuge ini terjadi pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kepadatan melalui gaya sentrifugal yang dihasilkan dari kecepatan yang tinggi, sehingga partikel yang lebih padat mengendap ke dasar sementara yang lebih ringan tetap tersuspensi. Ambil 1 ml cairan dari larutan yang sudah disentrifuge dan masukkan ke dalam tabung ukur menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, berikan alkohol sebanyak 9 ml sehingga larutan yang berada di tabung ukur menjadi 10 ml. Selanjutnya, untuk menggunakan alat spektrofotometer, nyalakan terlebih dahulu dan tunggu hingga memanas. Lalu kalibrasi dengan belangko setelah memilih panjang gelombang yang tepat. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam kuvet, lalu masukkan ke dalam spektrofotometer. Dokumentasikan dan catat hasil absorbansinya. Jumlah cahaya yang diserap oleh suatu zat dalam sampel tersebut berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut. Langkah pertama, ambil larutan 1 sebanyak yang diinginkan menggunakan pipet tetes. Kedua, tuang larutan 1 yang sudah diukur tadi ke dalam tabung reaksi. Langkah ketiga, ambil larutan 2 sebanyak yang dibutuhkan menggunakan pipet tetes ke dalam gelas ukur. Lalu, campurkan larutan 2 ke dalam tabung reaksi yang berisikan larutan 1. Terakhir, homogenkan kedua larutan tersebut. Alat-alat laboratorium tidak hanya yang kalian tonton sebelumnya saja, tetapi masih sangat banyak dan beragam. Untuk mengetahui alat-alat laboratorium yang lebih lengkap, tonton video ini sampai akhir ya. Labu Erlenmeyer berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk mencampur, mengukur, menyimpan, dan sebagai tempat membuat larutan. Prinsip kerjanya, bentuk kerucut pada leher membuat cairan tidak mudah tumpah ketika diaduk. Bentuknya juga cocok untuk titrasi karena meminimalkan percikan. Pipet ukur berjenis bahan kaca berfungsi untuk mengambil sampel cairan. Prinsip kerjanya menggunakan perbedaan tekanan udara dan kapilaritas untuk menarik cairan ke dalam pipet. Volume cairan sangat presisi. Tabung reaksi berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk menampung, memanaskan, dan mencampurkan zat kecil. Prinsip kerjanya bentuk silinder dan kaca tahan panas memungkinkan reaksi kimia berlangsung dalam skala kecil. Gelas ukur berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk mengukur volume cairan sampai akurat. Prinsip kerjanya mengukur volume cairan dengan skala yang presisi sehingga volume dapat dibaca akurat. Corong kaca berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk menuang cairan ke wadah yang berdiameter kecil. Prinsip kerjanya cairan mengalir dari atas ke bawah melalui corong karena gaya gravitasi. Gelas beker berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Prinsip kerjanya, bentuk bibir tabungnya memudahkan penuangan dan bagian atas yang terbuka mendukung proses evaporasi atau pengadukan. Labu ukur berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi yang tepat. Prinsip kerjanya, terdapat satu tanda batas pada leher tabung yang menunjukkan volume tepat, sehingga cocok digunakan untuk membuat larutan standar atau pengenceran akurat. Tabung Durham berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk mendeteksi pembentukan gas pada mikroorganisme. Prinsip kerjanya diletakkan terbalik dalam larutan untuk menangkap gas hasil fermentasi atau respirasi mikroorganisme.
Spiritus berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk memanaskan zat. Prinsip kerjanya pembuatan gas dari cairan alkohol melalui sumbu yang kemudian dibakar untuk menghasilkan api. Loop berjenis bahan kaca dan plastik yang berfungsi untuk memperbesar objek kecil. Prinsip kerjanya menggunakan lensa cembung untuk membiaskan cahaya dan memperbesar bayangan benda sehingga detail kecil dapat terlihat jelas. Rubber bloop berjenis bahan karet yang berfungsi untuk menghisap dan meneteskan cairan dari pipet dengan akurat. Prinsip kerjanya mengatur masuk dan keluarnya cairan melalui perubahan tekanan udara di dalam pipet. Ketika bloop ditekan, udara keluar. Saat dilepas, tekanan negatif terbentuk sehingga cairan terhisap ke dalam pipet. Pengaturan tekanan dilakukan untuk meneteskan cairan secara akurat. Respirometer gamong, jenis bahan yang digunakan ialah kaca. Fungsinya untuk mengukur laju respirasi organisme dengan mendeteksi perubahan volume gas yang dihasilkan atau dikonsumsi. Prinsip kerjanya mengukur perubahan oksigen dan karbon dioksida selama proses respirasi dengan mengandalkan NaOH dan KOH sebagai media penurunan volume udara. Viskometer, jenis bahan yang digunakan ialah kaca dan fungsinya untuk mengukur kekentalan atau viskositas suatu cairan. Prinsip kerjanya, semakin lama cairan mengalir melalui kapiler, semakin tinggi viskositasnya. Pitcher evaporimeter berjenis bahan kaca yang berfungsi untuk mengukur laju penguapan air di udara terbuka. Prinsip kerjanya membandingkan laju penguapan air dari tabung berpori yang berisi air. Semakin cepat air berkurang, semakin tinggi laju evaporasi di lingkungan tersebut. Respirometer, jenis bahan yang digunakan ialah kaca yang memiliki fungsi mengukur laju respirasi organisme. Prinsip kerjanya mengukur laju respirasi organisme melalui perubahan volume atau tekanan gas. Ketika organisme bernapas, konsumsi oksigen atau produksi karbon dioksida menyebabkan perubahan volume udara dalam alat. Potometer, jenis bahan yang digunakan ialah kaca. Fungsi dari potometer mengukur intensitas cahaya. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum Beer-Lambert, semakin pekat larutan, semakin banyak cahaya yang diserap, sehingga konsentrasi dapat dihitung. Pipet volumetrik, jenis bahan yang digunakan ialah kaca. Fungsinya untuk mengukur dan memindahkan volume cairan secara tepat sebesar 10 ml. Prinsip kerjanya menggunakan tekanan udara untuk menghisap cairan dan memanfaatkan gaya gravitasi untuk mengeluarkannya. Kuvet, jenis bahan yang digunakan adalah kaca. Fungsinya untuk menampung larutan saat pengukuran absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Prinsip kerjanya, seberkas cahaya dilewatkan melalui sampel di dalam kuvet untuk mengukur absorbansi. Buret, jenis bahan yang digunakan ialah kaca. Fungsinya untuk mengukur dan meneteskan larutan secara akurat dalam jumlah kecil. Prinsip kerjanya mengalirkan larutan titran secara perlahan dan terukur. Skala presisi pada dinding buret memungkinkan pembacaan volume yang sangat akurat. Pipet plastik, jenis bahan yang digunakan adalah plastik. Fungsinya untuk mengambil atau memindahkan larutan secara sederhana, tidak presisi. Prinsip kerjanya, cairan bergerak karena tekanan ketika bagian atas pipet ditekan dan dilepas. Pinset, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk memegang atau memindahkan benda kecil yang tidak bisa dijangkau tangan langsung. Prinsip kerjanya menggunakan gaya jepit mekanis untuk memegang benda kecil atau panas. Spatula pengaduk, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk mengambil, memindahkan, atau mengaduk bahan kimia padat. Prinsip kerjanya digunakan untuk mengambil serbuk, mencampur, atau memindahkan bahan kimia padat. Reflex hammer, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menguji refleks saraf. Prinsip kerjanya mengetuk tendon sehingga reseptor saraf menerima rangsang dan mengirim impuls ke sumsum tulang belakang. Tang crucible, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk memegang cawan crucible pada saat panas atau setelah pemanasan. Prinsip kerjanya pengungkit membuat tekanan jepitan kuat dan stabil. Kaki 3, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menyangga alat pemanas. Prinsip kerjanya menopang alat gelas saat dipanaskan dengan nyala api. Segitiga porselen, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menahan cawan crucible di atas nyala api. Prinsip kerjanya, alat tahan panas untuk menyangga crucible di atas kaki 3 selama proses pembakaran.
Magnetic stirrer with hot plate, jenis bahan yang digunakan ialah logam. Fungsinya untuk mengaduk larutan dengan batang magnet kecil atau stir bar sekaligus memanaskan larutan. Prinsip kerjanya, magnetic stirrer menggunakan medan magnet berputar untuk menggerakkan batang magnet di dalam larutan. Hot plate stirrer menambahkan pemanas sehingga pengadukan dan pemanasan terjadi bersamaan. Pompa vakum, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menghisap udara atau gas. Prinsip kerjanya mengeluarkan udara dari ruang tertutup hingga tekanan lebih rendah dari tekanan atmosfer. Hal ini mempercepat filtrasi dan pengeringan bahan. Desikator, jenis bahan yang digunakan adalah kaca. Fungsinya untuk menyimpan bahan agar tetap kering. Prinsip kerjanya, uap air di dalam ruang akan diserap dan kelembapan menurun. Neraca analitik, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menimbang massa bahan kimia dengan ketelitian tinggi. Prinsip kerjanya mengubah gaya berat benda menjadi sinyal listrik melalui sensor load cell. Neraca lengan, jenis bahan yang digunakan adalah logam. Fungsinya untuk menimbang massa bahan atau benda menggunakan lengan. Prinsip kerjanya, benda akan seimbang ketika momen massa di kedua sisi lengan sama besar. Termometer, jenis bahan yang digunakan adalah kaca. Fungsinya untuk mengukur suhu zat atau cairan. Prinsip kerjanya, termometer raksa atau alkohol memanfaatkan pemuaian cairan. Rak tabung reaksi, jenis bahan yang digunakan adalah kayu. Fungsinya untuk tempat penyimpanan tabung reaksi. Prinsip kerjanya menopang tabung reaksi agar tetap tegak, stabil, dan tidak terjatuh. Penjepit tabung reaksi, jenis bahan yang digunakan adalah kayu. Fungsinya untuk menjepit tabung reaksi saat dipanaskan. Prinsip kerjanya menggunakan gaya jepit mekanis untuk memegang tabung saat dipanaskan. Lumpang dan alu, jenis bahan yang digunakan adalah porselen dan fungsinya untuk menghaluskan bahan padat. Prinsip kerjanya bekerja menggunakan gaya tekan dan gaya gesek. Plat tetes 12 lubang, berjenis bahan porselen dan berfungsi untuk melakukan uji reaksi kimia skala kecil dan untuk tempat membandingkan hasil reaksi. Prinsip kerjanya menyediakan lubang-lubang kecil sebagai reaktor mikro. Hal ini memudahkan pengamatan reaksi kimia. Cawan crucible, jenis bahan yang digunakan adalah porselen dan fungsinya untuk membakar zat pada suhu tinggi. Prinsip kerjanya, crucible dapat digunakan untuk membakar. Corong Buchner, jenis bahan yang digunakan adalah porselen, fungsinya untuk memisahkan padatan dari cairan. Prinsip kerjanya, filtrasi vakum yang menggunakan perbedaan tekanan untuk mempercepat pemisahan zat padat dari cairan. Shaker, jenisnya alat listrik, fungsinya untuk menghomogenkan larutan. Prinsip kerjanya memanfaatkan energi listrik sebagai sumber gerak untuk mencampur larutan. Centrifuge, jenisnya alat listrik, fungsinya untuk memisahkan endapan dengan cairan. Prinsip kerjanya memanfaatkan energi listrik menjadi sumber gerak untuk pemisahan zat. Autoclave, jenis alatnya alat listrik, fungsinya untuk mensterilkan alat yang digunakan untuk praktikum. Prinsip kerjanya memanaskan air untuk media sterilisasi. Oven, jenis alatnya alat listrik, fungsinya untuk memanaskan bahan sampai suhu tertentu. Prinsip kerjanya memanaskan objek tertentu menggunakan sumber panas dari listrik. Inkubator shaker, jenis alat listrik, fungsinya untuk menumbuhkan dan menginkubasi mikroorganisme. Prinsip kerjanya menggunakan energi panas sebagai pengoptimalan suhu serta menghasilkan gerakan orbital yang dapat mengaduk rata suatu larutan. Cawan penguap, jenisnya porselen dan fungsinya untuk menguapkan pelarut. Prinsip kerjanya ketika dipanaskan, pelarut berubah menjadi uap. Variable speed mini centrifuge, jenis alat listrik, fungsinya untuk memisahkan larutan dengan memutar sampel dengan kecepatan yang tinggi. Prinsip kerjanya memanfaatkan prinsip filtrasi untuk memisahkan larutan dengan kecepatan tinggi. Water sampler, jenis bahannya dari kaca dan fungsinya untuk mengambil sampel air dari kedalaman tertentu. Prinsip kerjanya, katup otomatis menutup saat mencapai kedalaman target agar air yang masuk hanyalah air lapisan tersebut. Itulah penjelasan mengenai prinsip kerja atau cara kerja alat yang berada di laboratorium fisiologi. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.